Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadratul mukarramun wa muhtaramun, serta para asatidz, para guru kita yang mulia, khususnya kepada guru kita yang baru saja menyampaikan mutiara keilmuan yang mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, walafiat, tabat, kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, para sepuhan, para hujaj, para calon hujaj yang tidak dapat saya absen satu persatu namanya, namun insyaallah tidak akan mengurangi rasa takdir dan rasa hormat. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini selalu senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan juga ditambah-tambah kemuliaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif nafa'anallahu bi wa bi ulumi wa maddana bi asrari. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang beriman sapa alladzina isbiru sabar sira kabeh ala taati ing atase taat wal masaibi lan pira-pira musibah wa anil ma'asi lan saking pira-pira maksiat wa sabiru lan sabar sira kabeh al kufar ing kufar fala yakunu maka orang ono sapa kufar iku asyaddu luwih banget sobron apane sobare minkum saking sira kabeh warabitu lan jejeg sira kabeh akimu tegese ngadegaken sira kabeh alal jihad ing atase jihad wattaqullah lan nurdi sira kabeh Allah ing Allah bi jami'i ahwalikum ing dalem sakehe pira-pira tingkah sira kabeh la'allakum manawa sira kabeh iku tuflihuna bagja sira kabeh tafuzuna bagja temenan sira kabeh bil jannati kalal surga wa tanjuna lan selamat sira kabeh minan nari saking neraka. Ini adalah pamungkas surah Al-Imran. Di setiap pamungkas biasanya ada ayat yang sangat dominan. Ketika akhir surat Al-Baqarah kita disuguhkan dengan kemahakuasaan maafnya Allah. Dengan begitu luasnya pemaaf Allah, Allah sebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah membebani kita dengan sesuatu apapun yang kita tidak kuat, yang kita tidak sanggup. Malahan ketika kita mempunyai kesalahan, Allah suguhkan kepada kita jimat yang selalu kita bacakan. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhtana. Duhai Allah, duhai Tuhan kami, ketika kami salah atau ketika kami lupa mengerjakan kesalahan, maka Engkau mohon la tu'akhidna, jangan hukum kami, jangan berikan kami sebab kesalahan itu siksaan yang amat memberatkan kami. Rabbana wala tahmil alaina, dan juga duhai Tuhan kami, ketika kami mendapatkan suatu perintah, duhai Engkau tolonglah jangan Engkau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak sanggup, yang mana umat-umat terdahulu telah dibebankan seperti itu. Itu surat akhir, ayat akhir surat Al-Baqarah.
Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, dan duhai Tuhan kami, mohonlah jangan bebankan kami terhadap apa-apa yang kami tidak mampu, yang kami tidak kuat. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka ketika kita membahas ayat yang akhir surat Al-Imran, ini pula memberikan kita kekuatan. Ya ayyuhalladzina amanusbiru, ay al-muhafadzah, tegasnya kita harus menjaga, memelihara, ay al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Malahan sobarnya alat taati, untuk kita taat lagi puasa sunnah, bini menggoda. Emang begitu cobaannya. Biasanya kalau lagi puasa bini cakep, ampun cakep. Apalagi habis mandi pakai anduk ke kamar, waduh, pusing pala bawah tuh katanya. Bukan pusing pala Barbie katanya, pusing pala bawah. Masya Allah. Makanya ini adalah penguat, motivasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Yang tadi adalah kalimat maafnya, kalimat zimat ketika kita melakukan kesalahan. Nah, ini motivasi untuk menjaganya. Ala ta'at wal masoibi, dan ketika kita sabar menghadapi maksiat. Aduh Pak Ustadz, gimana kalau misalkan gak curang gak bakal dapat untung? Ya ayyuhalladzina amanusbiru 'alal masoibi, wahai kamu sekalian orang-orang yang beriman, sabar atuh terhadap musibah. Kalau misalkan kita semuanya aduh masoibi wa anil ma'asi, semuanya wal qatli wal juruhi, dibunuh kita, dizolimi, dimusibahi, Masya Allah, lain atuh kitu-kitu terima tuman kecenatan. Kalau digituin kebiasaan, mending dilawan sekalian. Masya Allah. Makanya begitu. Pak kuat-kuat sabar. Pak kuat-kuat sabar. Sabar mempertahankan akidah, sabar mempertahankan agama, sabar mempertahankan pagar-pagar koridor agama yang telah kita bangun dari kecil kepada anak-anak kita. Makanya sulit. Maka ketika ada orang yang mampu, la'allakum tuflihun, maka orang tersebut akan yaitu bahagia. Tetap berarti sabar ada tiga. Sabar ketika menghadapi taat, sabar ketika menghadapi ujian musibah, sabar yaitu menghadapi maksiat. Ai a'dhamuha, sabar ketika menghadapi maksiat adalah paling gede-gedenya sabar. Karena sulit. Salat kita bisa angges, salat bisa udahan kita, bisa kita duha 8 rakaat bisa. Tahajud kita bisa 12 rakaat. Puasa kita bisa sebulan sama sawah. Tapi ketika dihadapkan di satu lingkungan yang terhadap kemaksiatan kita juga terhadapnya, Masya Allah, agungnya luar biasa, susahnya minta ampun. Tapi tetap wasabirul kuffar fala yakunu asyadda minkum sabran. Tetap kesabaran itu ketika kalian semua sabar karena Allah, maka sabar-sabarnya orang kafir jangan kalian sangka lebih sabar dari kalian semua. Sabarnya kita mah alhamdulillah sudah terlatih dari dulu. Sabarnya kita mah alhamdulillah sudah dicontohkan oleh nabi-nabi kita. Sabarnya kita sudah dicontohkan oleh orang-orang tua kita. Jadi gitu. Jadi ketika sabar menghadapi taat, lanjutkan pekerjaan kita. Sabar ketika sabar ketika musibah, maka dengan ketawakalan. Ketika sabar menghadapi maksiat, maka dengan rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabitu ay aqimu 'alal jihad, tapi tetap yaitu ketika ada dua orang di dalam itu
jihad kita mesti tangguhkan. Tetap ketika kita sabar, kata-kata jihad ini adalah salah satu hal yang membuat kita kuat, salah satu hal yang membuat kita tegar. Aslul muratibati ayyar batu kullun minal khusmaini khuyulahu bihaitsu yakununa musta'dinan lil qital summa tawsafi. Asal dari kata ayyar batu mempererat daripada dua hal. Kita jaga perdamaian kita jaga kejihadan kita. Menjaga kedamaian itu adalah salah satunya jihad kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Tetap takutlah kepada Allah di dalam semua tingkatan, semua tingkah-tingkah kita, perbuatan-perbuatan kita. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kita semua yaitu orang-orang yang bahagia. Tanjauna minannar, kita semuanya selamat dari api neraka. Wa tafuzuna bil jannah, dan kita semuanya senang masuk ke dalam surga. Cuman intina eta sobah. Makanya ini ayat adalah penguat. Tadi yang pertama surat Al-Baqarah, kalau kita salah tetap. Jadi artinya kesabaran ini, ayat surat Al-Baqarah la tu'akhidna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu adalah motivasi kita. Sabar atuh, kita bisa. Allah udah bilang begitu. Kok nggak percaya? Ketika kita tidak sabar, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau misalkan keputusan saya salah, ya Allah jangan hukum saya. Kalau misalkan saya ini memang benar, coba. Jangan kayak umat-umat Nabi terdahulu. Kewajibannya rub'ul mal, kalau misalkan zakat 25%. Punya uang 100.000, 25.000 sedekahkan. Punya uang 100 juta, 25 juta sedekahkan. Kan kita mah 2,5, rub'ul usyri namanya. 2,5%. Kalau dulu rub'ul ma, kalau dulu ketika baju kena najis gunting, jangan dicuci. Umat Bani Israel nggak boleh baju yang kena najis pakai sholat, mesti digunting ganti. Makanya dulu orang dulu banyak tambalannya Pak ya. Apalagi kita sekarang tukang adu bako, kayaknya banyak tambalannya itu tuh. Kalau sekarang ngapeng-ngapeng anak ngompol. Kalau misalkan isrong kama hamal tahunya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita semuanya banyak tambalan nih. Spray semuanya tambalan semua. Apalagi yang suka ngaca itu pala bawahnya, tambalan semua tulis pelipis. Air mati kan najis itu. Masya Allah. Artinya itu adalah motivasi kita. Ketika kita sabar nggak kuat, baca lagi ayat. Ketika kita sabar nggak kuat, baca lagi. Tidak semata-mata itu datang kepada kita bahwa ketika kita tidak akan kuat, pasti kita kuat. La'allakum tuflihun. Yakini ketika kita sudah seperti itu, insya Allah akan bahagia. Ini seperti halnya yaitu di dalam sholat. Kadang-kadang ada keraguan, nggak sabar pengen diterima sholat kita, padahal sepertinya itu gangguan, godaan. Seperti ada anak santri yang ngaji baru 1 tahun 2 tahun ibtidak, baru ngaji amil, ngelihat ngedenger yang lain udah ngaji alfiah, tersabar tapi pengen ngaji alfiah. Baru ngaji amil pengen ngaji, pokoknya pengen ke pesantren alat, langsung nggak mau ngaji amil. Padahal mah goda, amil nggak beres, alfiah enggak. Karena kenapa? Tingkatannya belum beres, pengen yang ke atas. Sebenarnya itu goda. Ya, daripada itu, mudah-mudahan walaupun sedikit demi sedikit ilmu dari kita, ilmu dari guru-guru kita, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Walaupun memang kelihatannya semakin tahu semakin berat kok ya. Banyak yang nggak boleh, banyak yang batal ketika kita sholat. Nah itu. Semakin dalam kita ngaji, semakin dalam kita mengetahui, maka akan semakin mengambang kita di lautan keilmuannya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Cuman tetap la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. At-taraji fil Quran bimanzilati tahqiq. Ingat taroji, mudah-mudahan itu bimakna tahqiq dengan makna pasti. Artinya ketika ada litaroji la'alla, yaitu makna mudah-mudahan di dalam Al-Quran, la'allakum ay bimakna tahqiq dimaknai oleh ulama mufassirin. Ulama mufassir adalah makna yang yakin. La'allakum tuflihun, pasti kita semua yaitu merasakan kebahagiaan. Jadi bukan mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan kayaknya 50-50 kayak Abah Haji ya. Mudah-mudahan katanya soleh, katanya mesti, bukan mesti pintar, mesti ngerti katanya. Tetap kalau misalkan mudah-mudahan baru mudah-mudahan macan pasti cenah ka ustaz urang sobar ge cenah. Mending bangor sakalian, tetap salah. La'allakum tuflihun di sini jadi bukan mudah-mudahan, tetap bermakna keyakinan. Walaupun dalam asal muasal katanya mudah-mudahan, tetap ini makna yakin bagja. Kalau kita sobar, kita mampu, kita juga warob itu menjaga tali silaturahmi, menegakkan kepada jihad ini. Pasti kita semua akan yaitu bahagia masuk ke dalam surga, wa tanjauna minan nar, yaitu selamat daripada neraka. Maka An-man qara'a surat Ali Imran, siapa orang yang membaca surah Al-Imran, atahullahu bikulli ayatin minha amanan, maka Allah akan memberikan daripada setiap ayat-ayat ini amanan, keamanan, ala jisri jahannam, kepada jembatan neraka jahanam. Jadi daripada ayat-ayat surah Al-Imran kita baca, keutamaan membacanya akan diamankan daripada ketika kita melintasi jembatan Shiratal Mustaqim yang di bawahnya ada neraka jahanam. Mudah-mudahan itu sebagai pamungkas surat kita, pengkajian kita dalam surah Al-Imran. Begitulah dalam penguat motivasi kita semua. Jadi rata-rata yang awal sama yang akhir agak berkesan Pak ya. Kan al-umuru bil khawatim, kalau kata Kiai itu. Sesuatu itu ditentukan dengan yang akhirnya. Walaupun awal menentukan, cuman tetap akhir juga, yaitu jadi hitungan. Artinya bil i'tibar. Bil i'tibar, yang jadi hitungan adalah akhir. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan, kesabaran dalam menjalani semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.